Indonesia tampil sempurna di babak penyisihan grup Piala Asia U17 2025. Ini Indonesia tampil cukup mengejutkan karena apa? Jadi juara grup dan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak perempat final Piala Asia kali ini dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Dibanding sama wakil Asia Tenggara lainnya, Indonesia sangat luar biasa. Pembanding sama mana nih? Indonesia kan hat-trick menang nih sama Thailand. Thailand hat-trick kalah. Vietnam hat-trick seri. Malaysia hat-trick nontonin Indonesia tampil di Piala Asia U17 kali ini dan dapat kemenangan lagi ya kan. Dan kalau kita lihat ya perjalanan timnas Indonesia di babak penyisihan grup kali ini nih, di grup C, kalau dia bilang ya Indonesia mah bisa ada di puncak klasmen dan lolos ke fase berikutnya babak perempat final, ini ada cuma modal keberuntungan. Tunggu dulu, kalau ada statement kayak gitu ya gue nggak nyalin 100%, tapi ada benernya, tapi ya itu cuma faktor pendukung doang, nggak dominan faktornya guys. Faktor yang lebih dominannya adalah ini karena faktor emang dari kualitas permainan timnas Indonesia. Mau kita bedah nih, yuk kita bedah yuk di pertandingan demi pertandingan di babak penyisihan grup lawan Korea Selatan nih ya. Lawan Korea Selatan, iya sih menurut gue di sini nih faktor lucknya cukup lumayan gede juga nih pas lawan Korea Selatan. Karena apa ya, Korea Selatan sepanjang pertandingan udah membombardir lini pertahanan timnas Indonesia, dan coach STY pun dia memberikan komentar juga kan di pertandingan tersebut. Kata STY ya Korea Selatan kalah emang karena kurang beruntung aja, dan gue sepakat nih dengan statement Sintayong dalam melihat pertandingan tersebut. Tapi Indonesia menang lawan Korea Selatan bukan sekedar faktor keberuntungan doang, tapi memang faktor kualitas para pemain timnas Indonesia ditopang sama mental bertanding dari skuad timnas U17 nih, asuhan dari coach Nova Arianto. Karena apa? Ini mentalnya luar biasa banget loh. Bayangin deh, main 2 kali 45 menit, lu digempur abis-abisan. Lawan lu Korea Selatan, punya peluangnya bejibun. Ini mental para pemain timnas Indonesia nggak kendor loh, nggak kendor sebanyak 2 babak. Malah endingnya justru karena mungkin Korea Selatan udah agak sedikit frustasi ya, karena berbagai peluangnya 3 kali kena tiang, terus juga peluang depan gawang yang nggak ada yang jadi gol, tembakan dari luar kotak penalti juga nggak ada yang jadi gol. Ini Korea Selatan agak sedikit frustasi nih, dan di menjelang akhir pertandingan bikin kesalahan kecil dalam kotak penalti dan berujung penalti buat Indonesia. Dan luar biasanya lagi, di saat udah kelelahan digempur 2 pertandingan, Indonesia bisa manfaatin peluang dari titik putih. Biarpun tembakan Evandra sempat diblok sama kiper Korea Selatan, tapi second ball-nya luar biasa banget. Evandra ini menunjukkan mental luar biasanya, mental keyakinannya, mental pemenangnya nih. Dan second ball-nya berujung jadi gol satu-satunya di pertandingan tersebut. Dan ini menjadi pembeda di pertandingan itu ya. Dan biarpun masih di pertandingan Korea Selatan, ini menunjukkan Indonesia banyak kelemahannya, terutama dalam sisi antisipasi dalam menghadapi bola-bola bola-bola crossing, terus juga dalam hal koordinasi di lini pertahanannya masih belum oke banget. Tapi secara overall mental bertanding Indonesia di lawan Korea Selatan ini dan kualitas tim ya, ini menjadi kunci kemenangan Indonesia lawan Korea Selatan. Walaupun ada faktor lucknya juga cukup lumayan gede ya kan. Nah, di pertandingan kedua lawan Yaman, ini ada perubahan yang menurut gua dari segi permainan ya, ini cukup menjadi modal berharga buat Indonesia untuk melaju ke babak perempat final. Karena apa? Pas lawan Yaman, iya sih kita masih ngandelin bertahan, tapi kayak bertahan kita nggak pas lawan kayak Korea Selatan tuh di match day pertama tuh Korea Selatan kita main defense counter. Nah pas kita counter attack ini kita dapat minim kesempatan untuk melakukan pergerakan berbahaya di area final third ataupun di kotak penalti Korea Selatan. Pas lawan Yaman kita main lebih efektif, dan acap kali atau sering kali para skuad Garuda Muda ini bisa membongkar lini pertahanan Yaman dan bermain efektif. Terbukti 4 gol bersarang di gawang Yaman ya kan. Biarpun Yaman juga main sangat luar biasa banget, dan ada faktor keberuntungan juga nih lagi-lagi menaungi timnas Indonesia. Kali ini kecil faktor keberuntungannya, karena apa? Ya karena lini pertahanan Indonesia tampil jauh lebih baik di part lawan Yaman nih. Udah ada perbaikan. Masih ada kekurangan, masih. Karena apa ya? Karena Yaman sebenarnya punya banyak peluang juga, tapi lagi-lagi lawan Indonesia strikernya pas lawan Indonesia nih Yaman sama bapuknya sama kayak para striker Korea Selatan ya kan.
berbagai macam peluang yang ada satupun yang berujung jadi gol. Tapi yang patut gue notice ya di lawan Yaman tersebut adalah Baker nih. Baker menurut ada peningkatan signifikan pas lawan Yaman. Karena apa? Dia menjadi poros untuk dari sisi build up ya. Karena Baker di pertandingan Yaman tersebut berkali-kali ini sering mindahin bola dan long passnya akurasinya tinggi banget guys. Dari sisi kiri pertahanan Indonesia dia long pass, kadang dia pindahin tuh ke sisi kanan dari flank Indonesia, itu umpan jauhnya ini banyak akuratnya, dan ini menurut gua menjadi salah satu faktor yang bikin Yaman agak-agak sedikit kedodoran dalam menahan counter attack ataupun menahan transisi dari bertahan ke penyerang dari Indonesia. Dan endingnya kan Indonesia bisa membobol gawang Yaman 4 kali, dan di tengah lini depan pun juga ada peningkatan yang sangat-sangat luar biasa menurut gua ya di pertandingan tersebut. Kiper kita juga Dava juga tampil konsisten di setiap match yang dijalani sama Indonesia di babak penyisihan grup Piala Asia U17 kali ini. Dan lini serang pun perlahan ini mulai menemukan ketajamannya pas lawan Yaman ya kan, karena bikin 4 gol nggak kaleng-kaleng loh. Kan Alberto bikin gol, terus juga Evandra bikin gol juga, dan menariknya lagi di pertandingan Yaman di gol-golnya ini menunjukkan kematangan dan kedewasaan dari skuad Garuda Muda. Main lebih efektif, dan ketika punya celah untuk bikin gol di gawang Yaman ini, ada beberapa momen mencetak nggak serakah. Contohnya gol kedua dari Evandra ya, ketika counter attack Jos Holong dapat celah di lini pertahanan Yaman, ketika ada celah untuk shoot langsung ke gawang, tapi shootnya agak sedikit sempit nih, Holong lebih milih untuk umpan ke Evandra yang udah buka ruang di tengah area kotak penalti dari Yaman, dan endingnya Evandra bisa bikin gol tuh. Gol kedua kalau nggak salah ya, Atlalis gol keempat ya, biarpun lagi-lagi lewat second ball, tapi dari skema ataupun sisi build up serangannya menurut gue ini menunjukkan kematangan dan kedewasaan dari cara bermain skuad timnas U17 di Piala Asia kali ini. Nah, dari match kedua, di match terakhir kan kita melakukan rotasi ya di beberapa pemain ya. Ya kurang lebih 40-60% ya kurang lebih pemain ini dirombak sama skuad Nova, karena butuh penyegaran, dan pemain yang jarang dapat bermain ini butuh juga nih. Karena apa ya? Karena kalau nanti di babak perempat final nanti ya, kalau kita nggak tahu nih dinamikanya kayak apa, dan emang perlu tuh dirotasi untuk memberikan jam terbang kepada pemain yang biasa menghangatkan bangku cadangan. Dan lagi-lagi ya, karena ini skuadnya bukan skuad inti ya, yang full skuad inti ya, kelihatan lawan Afghanistan kita bisa menurut gue ya ini kita kembali lagi kayak pertandingan lawan Korea Selatan, lini pertahanannya agak-agak gampang dibongkar sama Afghanistan, dan untungnya lagi Afghanistan nggak bisa manfaatin peluang demi peluang yang dimiliki sama Afghanistan, dan Indonesia justru bisa. Nah ini lagi-lagi nih mental, kesabaran, dan main penuh dengan daya juang tinggi Indonesia ini terbukti lagi lawan Afghanistan. Karena apa? Biarpun kita sempat kedodoran karena Afghanistan punya banyak peluang untuk bikin gol, dan untuk nggak ada satupun jadi gol, tapi Indonesia dengan mental yang sangat luar biasa, kesabaran yang sangat oke, akhirnya Indonesia bisa bikin gol di penghujung pertandingan. Di tambahan waktu ya, tambahan waktu 4 atau 5 menit tuh Indonesia di tambahan waktu tersebut ini bisa bikin 2 gol loh. Menurut gue kalau lu nggak punya mental yang luar biasa, lu nggak bakal bisa bikin gol di penghujung pertandingan kayak gini. Ini artinya apa? Ini mental bertanding dari timnas Indonesia U17 di babak penyisihan grup Piala Asia ini udah luar biasa banget menurut gue. Ini menjadi modal berharga buat nanti tampil di babak perempat final. Karena apa? Di babak perempat final Indonesia bakal menghadapi lawan yang berat banget menurut gue, yaitu runner up grup D, Korea Utara. Ini Korea Utara menurut gue ya sangat luar biasa banget ya, biarpun posisinya sebagai runner up di bawah Tajikistan, tapi Korea Utara di babak penyisihan grup D nggak pernah kalah guys, 2 kali seri, 1 kali menang. Serinya lawan Iran 1-1, dan partai terakhir di hari tadi itu lawan Oman seri 2 sama, sempat unggul 2 kali, biarpun diserin 2 kali, disamain 2 kali sama Oman, tapi Korea Selatan kalau kita lihat ya ini gaya bermainnya ini Indonesia mesti ekstra waspada, karena untuk kemungkinan Korea Utara bakal tampil kayak Korea Selatan nih nanti nih. Karena apa ya? Mirip-mirip menurut gua gaya bermainnya ya. Dan
Yang perlu diwaspadai nanti main Korea Utara pas lawan Indonesia nanti hari Senin ya, tanggal 14 April jam 9 malam di RCTI bakal ditayangin, adalah antisipasi pergerakan main nomor punggung 10 Kim Eugene sama striker nomor 9 tuh 11 sama 8 tuh. Ini kalau 4-4-nya main bareng ini ngeri nih. Nomor 8, 9, 10 sama 11 karena apa? Itu kaptennya tuh Kim Eugene ini bisa dibilang pergerakannya sangat-sangat masif dan sangat-sangat ngeri ya di sepertiga akhir pertahanan lawan dari Korea Utara nih. Indonesia mesti ekstra waspada karena Korea Utara ini dia mau main umpan crossing dari kanan maupun kiri, ini berbahaya nih, sama-sama berbahaya karena apa? Crossing Korea Selatan ini Korea Utara ini sangat memanjakan strikernya, apalagi set piece corner kicknya ini mesti diwanti-wanti sama Coach Nova nih. Kita mesti bisa antisipasi skema corner kick dari Korea Utara karena ini Korea Utara di babak penyisihan grup ada 2 pertandingan kalau nggak salah, yaitu dari skema corner kick dia bisa bikin gol 1 atau 2 pertandingan gitu, dan ini menjadi alarm buat timnas Indonesia nih. Benar-benar harus antisipasi momentum corner kick pas nanti lawan Korea Utara. Dan Korea Utara juga salah satu kekuatannya adalah di sisi flank kirinya nih, atau sisi kanan pertahanan Indonesia ini mesti diwaspadai nih. Karena apa? Kapten Korea Selatan Kim Eugene nomor punggung 10 itu dia sering bergerak di sisi ini nih, sisi flank kiri, dan sisi half space-nya juga luar biasa banget, dan dia pinter banget dalam megang bola dan dalam mencari ruang di kotak penalti lawan dari Korea Utara. Ini mesti ekstra waspada. Back Indonesia jangan lengah sedikit pun nanti pas lawan Korea Utara. Biar apa? Biar kita bisa clean sheet lagi nih. Karena kan di babak penyisihan grup kita udah 2 kali clean sheet loh. Lawan Korea Selatan kita bisa clean sheet, lawan Afghanistan kita bisa clean sheet, kebobolan cuma 1 gol tuh lawan Yaman juga lewat titik putih. Ini artinya apa? Pertahanan Indonesia secara overall ini tampil oke, tampil konsisten di babak penyisihan grup, dan ini menjadi catatan berharga, catatan penting bagi Indonesia untuk modal lawan Korea Utara yang menurut gua bakal tampil ofensif nanti nih babak final pas lawan Indonesia, dan dia bakal manfaatin celah-celah di lini pertahanan Indonesia, terutama kan ya kalau kita lihat ya dari segi postur tubuh Indonesia nih, pertahanan kita nggak ada pemain yang tingginya di atas 180 kalau nggak salah ya, kiper doang tuh di atas 180 Dava. Sementara back nggak ada, rata-rata tinggi badan tuh 174 atau 176 gitu, atau 178 gitu kan rata-rata tingginya tuh. Dan ini bakal dimanfaatin sama Korea Selatan yang punya keunggulan dari sisi main bola-bola atas. Nah ini mesti diantisipasi sama Coach Nova, karena apa? Kalau kita bisa antisipasi gaya permainan Korea Utara, gue optimis nih Indonesia berpeluang untuk lolos ke babak semifinal Piala Asia U17 2025. Karena apa ya, Korea Utara pun di babak penyisihan grup dia bisa ngalahin pemuncak klasemen di Tajikistan 3-0 lagi, sementara Tajikistan bisa ngalahin Iran di partai terakhir grup D tuh. Nah ini menurut gue nih bakal jadi laga yang seru, dan kalau Indonesia bisa ngelewatin Korea Utara ya babak semifinal, nggak ada kemungkinan kita bisa menyentuh babak final nih kalau kita bisa ngalahin Korea Utara nanti di babak perempat final. Nah menurut netizen gimana nih? Optimis kan nih sama peluang skuad Indonesia U17 di Piala Asia kali ini nih untuk lolos ke babak semifinal atau bahkan mungkin babak final? Kalau punya pendapat tulis di kolom komentar ya. Dan thank you banget nih yang udah support channel YouTube gua melalui konten Pundit Abangan di channel YouTube gua Irwan Channel 160. Thank you banget udah support dengan cara nonton, like, subscribe, komen, dan share. Thank you banget yang udah terus mendukung perkembangan channel YouTube gua. Sekali lagi terima kasih banyak, dan ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Pundit Abangan berikutnya. Yang penting dukung terus kemajuan sepak bola tanah air, baik itu grassroots-nya, liganya, apalagi timnasnya. Salam bola-bola.